Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, selamat datang di halaman YouTube saya, yakni Khairuddin Askani Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selanjutnya izinkanlah saya untuk mensitir sekelumit firman Allah yang ada kaitannya dengan tema yang akan saya berikan, yakni pentingnya mengajak dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Imran, yakni inti dari surat tersebut bahwasanya hendaklah ada di antara kalian suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi dilalatul khair, mengajak kepada kebaikan, itu dianjurkan atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa menunjukkan kebaikan maka seperti mengerjakannya. Oleh sebab itu kita tak bosan-bosan untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, baik mengajak diri sendiri, mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita untuk senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan, menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Yang namanya kebaikan kita faham, kita mengetahui, tentunya akal juga bisa membenarkan ini perbuatan baik. Namun itu semua kita harus berdasarkan bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ini adalah yang diperintahkan oleh Allah, atau ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disunahkan oleh paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajak kepada kebaikan itu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah. Namun para ulama berpendapat yang dimaksud wal takum minkum, minkum di situ, umat di situ adalah umat yang punya ilmu, tentunya tahu tentang apa namanya kebaikan-kebaikan tersebut yang berdasarkan syariat Islam, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya. Jadi bukan dari hawa nafsu, tapi ada apa yang namanya kebaikan-kebaikan itu. Oleh sebab itu kita semua disuruh oleh Allah SWT untuk ta'awun, fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di antaranya kebaikan-kebaikan yang disuruh Allah, yakni untuk berbuat ta'awun, saling menolong,
di dalam kebaikan dan takwa. Itu. Jadi saling menolong dalam kebaikan itu adalah perintah Allah. Saling menolong di dalam ketakwaan adalah perintah Allah. Siapakah, apakah yang diantaranya yang termasuk saling menolong dalam takwa? Contohnya, ada orang yang membuat atau yang membangun pendidikan Islam, membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun madrasah. Tentunya itu adalah untuk takwa tujuannya. Masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren untuk menebarkan ilmu pengetahuan yang intinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita sudah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Sudah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu saling menolong dalam ismi, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jangan sampai kita menolong, membantu kemaksiatan, membantu permusuhan. Yang sudah musuh dibantu supaya menjadi lebih musuh lagi, nah itu kan udah menolong kejelekan. Jadilah kita seorang yang berbuat ihsan. Yang ada yang berselisih, kita damaikan. Bukan sebaliknya. Sebab yang namanya musuh itu, punya musuh itu tidak enak, ya. Bahkan orang bilang berkata, kawan 1000 masih kurang, musuh 1 kebanyakan. Punya musuh 1 aja udah kebanyakan, kawan 1000 masih kurang. Artinya apa? Kita nggak boleh punya musuh. Makanya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan ismi, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jangan. Orang bermusuhan malahan ditolong lagi, ikut lagi. Nah, itu tidak boleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mengajak kebaikan itu banyak, sangat luas artinya. Mengajak orang supaya menolong sesama manusia, mengajak kebaikan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, orang disuruh atau diajak untuk anaknya mengaji, itu pun kebaikan. Pokoknya apapun yang dianggap baik, maka itu diperintahkan oleh Allah untuk kita mampu atau mengajaknya kepada orang lain. Sebab barang siapa menunjukkan kebaikan, seperti mengerjakannya itu pahalanya. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi kita harus pandai-pandai, atau jangan sampai kita membiarkan. Sebab kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab bagi seorang ustadz, da'i, mubaligh, atau siapapun yang berkemampuan untuk mengajak ke dalam kebaikan. Dalam ayat selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan.
Jadi amar ma'ruf nahyil munkar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak boleh diam jika ada kemaksiatan. Sebagaimana dalam hadis Rasul dijelaskan, man ra'a minkum munkaron fal yughayyir bi yadi fa ilam yastati fa bi lisani fa ilam yastati fa bi qalbi. Jadi barang siapa di antara kalian mengajak atau melihat kemungkaran, hendaklah kalian merubah dengan tangannya. Rubah selagi kita bisa dengan tangan, artinya kalau sudah berbuat keterlaluan, bisa dengan kekuasaan kita, bisa dengan tangan kita, maka rubahlah. Jadi jangan saja biarkan saja anak kecil berbuat mungkar, kita mampu dengan tangan kita untuk menghalaunya, maka harus kita laksanakan. Tapi kalau tidak mampu, fa'ilam yastati pabilisani, misalnya dengan tangan banyak kendala, maka kita disuruh untuk apa? Untuk dirubah dengan perkataan, dicegah, dilarang, jangan dibiarkan, minimal dihalau, jangan sampai mengerjakan perbuatan tersebut, karena itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan yang bertolak belakang dengan agama, dengan akal juga, kemungkaran tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dan seandainya tidak mampu dengan lisan menjadikan masalah huru-hara risiko, wabi qalbi wa huwa ad'atul iman, dengan hatinya minimal, dan itu selemah-lemahnya iman. Ya, ada orang lihat umpamanya kemaksiatan, kita tidak mampu, maka menjerit dalam hati, itu pun sudah termasuk mengingkari perbuatan mungkar tersebut. Tetapi kalau kita biarkan bahkan mendukung, kita pun termasuk orang yang berdosa. Kaum muslimin rahimahullah, oleh sebab itu Allah SWT menjelaskan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi intinya dalam hidup ini kita tidak tinggal diam. Seorang ulama mengamalkan ilmunya, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada perbuatan mungkar. Dan tentunya ini harus kerjasama dengan pemerintah, aparat pemerintah. Seandainya kemungkaran ini tidak bisa kita lakukan karena berbenturan dengan hukum, maka kita harus kerjasama dengan pemerintah. Bagaimana kemungkaran supaya tidak ada, supaya hilang di muka bumi ini, tentunya bekerja sama dengan pemerintah. Ulama ngasih tahu kepada pemerintah bahwasanya ada perbuatan mungkar, maka seharusnya pemerintah itu merespon, dan juga perbuatan mungkar itu bagaimana caranya supaya dirubah menjadi tempat kebaikan. Baiklah kaum muslimin, sampai di sini dulu pengajian kita kuliah subuh pada hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.